Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, tergantung teman-teman jam berapa nonton tayangan ini. Kami akan memberikan sebuah tayangan dan pembahasan yang menarik, tentunya tentang pembangunan berkelanjutan. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu. Saya sendiri Riantamu Sultan Fauzan. Saya Ari. Saya Audi Liga. Kami bertiga akan membahas sebuah permasalahan tentang pembangunan di Indonesia. Kota apa yang akan kita bahas? Kota Manado. Nah, setelah kita melihat video tadi, itu adalah sebuah tayangan di mana kita bisa melihat kota Manado yang sudah berkembang pesat di tahun 2021 ini, terutama dalam bidang perekonomian. Dan sekarang, saya juga baru tahu ternyata Kementerian PUPR itu memberikan sebuah prioritas terhadap kota Manado, yaitu menjadikan sebuah wilayah atau kota yang menjadi super prioritas, terutama dalam infrastruktur dan ekonomi. Tapi kita jadi penasaran ketika membahas tentang pembangunan berkelanjutan ya. Betul. Ekonominya naik, tapi adakah masalah lain mungkin sosial lingkungan? Dan setelah saya coba cari tahu, kami juga cari tahu di berbagai media, dan ternyata banyak sekali permasalahan lingkungan. Ternyata salah satu permasalahannya yang kita bisa lihat secara general itu tingkat kenyamanan kota Manado menurun. Menurun. Kita lihat aja permasalahannya. Betul. Mari kita lihat. Apa aja. Nah, ternyata daerah aliran sungai di Tondano ini mudah sekali meluap. Memang sih kalau banjir itu bikin lumpuh perekonomian juga kan. Betul itu. Jadi percuma kalau perekonomian tinggi tapi lingkungan nggak dijaga, kayak harganya lumpuh-lumpuh juga, gitu kan. Nah terus masalah sampah juga. Ternyata kota Manado ini mengekspor sampah ke Minahasa. Waduh. Ya. Sampai kota Manado ini ekspor. Ya ekspor. Orang mah ekspor Tanpa diminta. Gitu. Tanpa diminta, nggak ada demand dia ekspor aja. Ya. Berarti ini Manado kebanyakan sampah juga nih. Berarti ada permasalahan sampah juga. Terus juga ada ombak besar. Kemarin sempat tahu Viral itu. viral. Iya, ada di berita. Ya, berita. Ombak masuk ke dalam mall. Wah, Gitu kan. itu akhirnya juga lumpuh juga ternyata perekonomian. Terus ternyata daerah resapan juga jadi lahan bisnis. Jadi dibangun daerah resapannya. Ini ada pembangunan yang liar lagi itu maksudnya. benar. Jadi harusnya itu buat daerah resapan, akhirnya nggak ada daerah resapan lagi buat air hujan. Akhirnya tadi kan banjir. Memang beberapa masalah yang dialami Kota Manado. Yang tiga di paling besarnya adalah masalah lingkungan hidup, di mana kekurangan ruang terbuka hijau, dan yang kedua karena adanya pembangunan di pesisir pantai Kota Manado, sekarang itu semua direklamasi. Panjangnya cukup panjang sampai akhirnya yang terjadi ombak dari Pacific Ocean itu pada saat akhir tahun terutama kencang sekali dia. Sekarang berarti bisa masuk ke Manado, terutama di akhir tahun. Nah sekarang ini sedang terjadi Desember 2021. Yang ketiga itu mengenai yang tadi sungai. Nah sungai itu sayangnya di sempadan dibangun perumahan, bukan perumahan tapi rumah-rumah yang liar, Permukiman. Berdasarkan yang udah pernah kita bahas, ada dua penelitian mengenai kualitas air sungai di Kota Manado itu menurun dan terindikasi buruk. Penelitian kedua yang kita bahas yaitu mengenai tata ruang Kota Manado yang tidak mendukung area konservasi air tanah. Oh jadi nggak mendukung untuk konservasi air tanah. Jadi bisa habis gitu Pak. Ini air tanah tuh. Air bersih terbatas lah. Jadi hujan tuh nggak terserap. Iya. Oke, jadi karena kurang tanah juga. Oh jadi permasalahan juga Pak. Iya, permasalahan. Masalah air berarti ya jelas gitu ya. Benar-benar. Nah, kita kemarin udah bahas apa sih yang bisa jadi solusi ya. Dan dari semua itu kan kita bisa kerucutkan kalau permasalahan terbesar Kota Manado itu lingkungan. Benar ya, lingkungan tadi kan ada paling penting ya lingkungan. Jadi mari kita bahas apa
konsep pembangunan berkelanjutannya Green City. Green City. Iya, kota hijau ya. Jadi itu menurut Imam Santoso Hernawi dia memberikan konsep Green City. Apa aja gitu Green City itu ada green planning and design, green open space, green waste, green transportation, green water, green building, dan green community. Nah, 7 ya? ada 7, tapi kita highlight 4 aja. 4 aja. 4 aja. ya. Jadi green planning dan design, green open space, green waste, Green community. dan green community. Nah, kita bahas lebih lanjut. Ya. Kita bahas. Nah, kira-kira kalau ini kayaknya lebih enak Paul coba bahas tentang green planning and design. Ya. Green planning dan design berarti itu perencanaan dan perancangan agenda hijau, peningkatan kualitas rencana tata ruang, dan rancangan kota yang lebih sensitif terhadap agenda hijau, upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Nah, mengapa kita butuh melakukan ini? Karena suatu kota, terutama kota Manado, harus mempunyai visi dan misi untuk ke depan. Kita melihat keadaan sekarang ini sangat butuh sebuah rancangan yang bersifat ramah lingkungan. Nah, dalam perencanaan kota Manado, selain dari Green City yang ingin diterapkan, punya nilai-nilai yang ingin dikembangkan, yaitu Waterfront City. Karena mempertimbangkan lokasi yang strategis, di mana dikelilingi oleh bukit di belakangnya dan di depannya itu adalah Pacific Ocean. Nah, ini kan suatu natural surrounding, ya, lingkungan yang sebenarnya harus dikelola dengan baik. Bukan hanya untuk kehidupan bermasyarakat yang baik, yang nyaman, tapi bagaimana dia bisa menjadi ekowisata, bisa menarik buat menjadi kunjungan destinasi wisata. Jadi harus di planning dengan baik. Ya. Okay. Jadi master plan-nya memang seperti itu. Ya, nah, ditambahkan lagi bukan hanya Waterfront City. Nah, yang tadi saya sebut mengenai sungai. Sungai ini akan ditata dan kemudian dikembangkan menjadi Riverfront City. Oke. Nah, Riverfront City ini menarik karena kita perhatikan seperti di Singapura misalnya. Sepanjang rivernya itu kan ada menjadi daerah komersial, daerah untuk wisata. Nah, karena memang kota wisata, kota Manado harus mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Oke, itu tentang green planning design. Nah, setelah itu kan tadi juga ada green planning design, terus ada green open space, ruang terbuka hijau. Ya. Mau menjelaskan Pak Arif? Oke, selanjutnya kita bahas green open space, yaitu ruang terbuka hijau. Targetnya itu ada sekitar 30% itu. 30% itu ruang terbuka hijaunya. Iya, 30%. Jadi dari satu kota ruang terbuka hijau itu harusnya 30%. 30%. Oke, itu manfaatnya apa aja? Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air. Yang kedua, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan yang aman, nyaman, dan segar. Seperti itu. Wah, juga Harus serasi. Iya. estetik juga ya Iya. kalau ada ruang terbuka hijau banyak ya. Biasanya kita bisa melihat di daerah lain ada ruang terbuka hijau bagus gitu, nggak gersang, benar-benar ya. Oke. Nah, juga ada tadi poin ketiga itu green waste. Tadi permasalahan sampah juga ya. Sampah tuh diekspor kemana tadi? Minahasa. Minahasa, kasihan nih warga Minahasa. Buat warga Minahasa, sabar ya. Nanti, jadi kalau green waste ini sebenarnya penerapan prinsip 3R. Ada yang tahu 3R? Tahu? Apa tuh? Reuse, Reuse, recycle, recycle, reduce. benar. Jadi penerapan 3 ini penting banget buat mengurangi atau bahkan bisa aja zero waste. Jadi kayak nggak ada sampah. Tidak ada sampah sama Bisa sekali. saja. Wah, luar biasa kalau bisa begitu. Benar, kalau prinsipnya bagus ya penerapannya. Jadi segala sesuatunya kalau misalkan dari masyarakat sampai pabrik sampai pemerintah zero waste bisa aja kalau itu terjadi. Jadi kenapa butuh ini? Ya tadi permasalahan sampah banget kan. Sampai diekspor sampah ya kan. Berasa ini komoditas. Ya kan, berasa komoditas gitu. Nah, jadi yang penting adalah untuk kita semua lakukan tadi, perencanaan tadi, itu yang penting community-nya. Betul sekali. Ya kan, masyarakat. Kalau misalnya masyarakat yang tidak mendukung, percuma. Ya kan, pemerintah udah melakukan, percuma. Ya kan. Jadi kalau nggak yang penting peningkatan kepekaannya dulu nih.
masyarakat ditingkatkan, kepeduliannya, terus peran serta aktifnya juga harus ditingkatkan. Mungkin kayak perbudayaan. Nah, kita mungkin bisa melihat sisi dari internasional gitu. Ada nggak sih kota yang bisa kita contoh gitu? Oh ada. Kota Manado itu mirip negara apa ya? Monaco. Tahu nggak Monaco di mana? Ada di sono. Pokoknya di belahan dunia. Pokoknya di luar Indonesia. Agak jauh dikit. Lalu itu yang kita bahas kemarin tuh, yang ternyata Monaco tuh berhasil meningkatkan ruang terbuka hijaunya dari 50.000 meter persegi, sekarang tuh udah 270.000 meter persegi. 4 kali lipat berarti. Iya. Dan mereka berhasil dengan lingkungan kecil. Perekonomian Monaco bagus kok, nggak kalah gitu. Dan nggak yang menurun, tapi lingkungannya juga dijaga. Ya kan? Terus juga air limbah di sana juga diolah. Air limbah diolah menjadi air bersih. Iya. Jadi tidak ada pencemaran lingkungan. Berarti sampah-sampah juga ya didaur ulang. Benar. Iya, sampah juga diulang di sana ya. Dan apa yang terakhir yang penting yang buildingnya di situ tuh, hotel-hotel mewah itu 80% tuh sertifikasi lingkungannya ada. Jadi ramah lingkungan. Oke kan, dari perihal tentang Green City yang sudah kita bahas aja, Green Building Design, RTH, terus ada juga Green Waste Community. Itu kita apa nih yang bisa kita berikan sarannya kepada pemerintah Kota Manado atau pemerintah pusat sebagai pembangunan Kota Manado gitu. Mungkin yang biar bisa mengarah ke lingkungan mungkin ya, lingkungan gitu. Mungkin kita bisa bahas dari sungai. Jadi memang naturalisasi sungai ini memang sangat dibutuhkan ya untuk Sungai Tondano. Waterfront City yang tadi saya sebut itu sesuatu yang diidam-idamkan karena itu membawa dampak positif lainnya. Apa itu? Karena dampak wisata. Ya, wisata. Jadi bisa jadi objek wisata, tempat berkunjung. Selain daripada masyarakat sekitar yang berinteraksi menggunakan fasilitas dari kota. Oke, setelah naturalisasi sungai berarti kita mengarah ke penghijauan kota. Kira-kira ada saran apa nih, Pak Ari? Setidaknya perlu 30% untuk ruang terbuka hijau yang harus diterapkan oleh pemerintah itu, seperti itu. Itu sesuai undang-undang. Iya. Yang pertama untuk membantu menyeimbangkan kondisi ekologi kota dengan menyerap karbon dioksida dan air. Oke, menyerap CO2. Iya. Polusi. Mungkin selain karbon dioksida juga menyerap air juga kan? Menyerap air ya. Iya. Kelihatan. Itu tadi yang buat naturalisasi sungai juga. Terus apa lagi Pak? Dan yang selanjutnya menjadikan ruang masyarakat untuk berinteraksi, sehingga bisa mengatasi masalah sosial dan lainnya seperti itu. Oke, berinteraksi, ruang interaksi. Mirip-mirip sama naturalisasi juga. Jadi berjalan. Sama mungkin membuat kenyamanan ya. Iya. Mata yang dilihat hijau. Enggak cuma estetika Kota Manado itu enggak cuma gedung doang gitu kan. Oke, benar. Jadi kita sebenarnya kan kalau misalkan sampah tadi permasalahan sebenarnya dari awal dari kecil tuh masyarakat ya. Kota itu ada masyarakat kecil misalkan kayak keluarga, individu, terus lebih gede lagi ada perusahaan, ada sekolah nih. Jadi mulai dari yang kecil dulu gimana cara memberdayakan masyarakat. Tadi melakukan 3R gitu. Contohnya misalkan lingkungan masyarakat kota. Ini programnya setiap RT atau setiap RW harus menyumbang sampah. Ya kan? Nah, jadi masyarakat tuh harus terbiasa dengan pilah, olah, manfaatkan. Pilah, olah, manfaatkan. Jadi harus mulai terbiasa tuh. Seperti misalkan pemerintah harus memberikan sosialisasi lebih jauh lagi tentang sampah. Jadi masyarakat tuh udah memilah nih, ada organik, non organik sama sampah B3, sampah berbahaya. Jadi lebih kepada pemerintah coba untuk memberikan sosialisasi, edukasi, terus fasilitas bank sampah, fasilitas sampah yang terpilah agar sampah itu tidak terkumpul di TPA terus, nggak dibuang, akhirnya digunakan kembali, benar, diolah dan lain-lain. Berarti selama ini masalahnya bercampur aduk ya sampahnya gitu ya? Benar, campur aduk, jadi nggak bisa dipilah, itu dibuang, ekspor. Ekspor. Jangan pintas. Jangan pintasnya gampang, ekspor aja udah. Jadi itu masyarakatnya harus bisa mengolah sampah, harus
Jadi sebagai ini pemberdayaan sih gitu pada pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan gitu, bank sampah contohnya gitu kan. Nah ini kita udah membahas semuanya nih, tapi kalau implementasinya nggak ada yang mau, percuma. Jadi kira-kira nih apa namanya membuat grand design ini berbasis sustainable development. Kira-kira saya coba memberi masukan ini. Sistem perencanaan itu harus down to top gitu, benar ya? Jadi kalau bukan top down terus gitu, kalau top down kan kayak masalah pemerintah bikin program, ternyata masyarakatnya nggak butuh gitu kan, dan ternyata di bawah masalah lingkungan tahu banyak gitu. Mungkin artinya sebuah program yang dibuat pemerintah itu harus tepat sasaran. Tepat sasaran, Ya. paling penting itu. Nah kira-kira stakeholdersnya gimana Pak Ali? Ya. Mereka adalah salah satu stakeholder yang sebenarnya berkepentingan, yang punya power, yang punya interest, dan they have high interest and high power. Ya kan? Yang kedua sebenarnya pemerintah, karena pemerintah pasti punya high interest dan juga high power dalam mengimplementasikan kebijakan. Contoh, pemerintah bisa memberikan instruksi supaya para developer swasta ini bisa memberikan dana CSR untuk penanggulangan hal-hal yang seperti ini. Nah, stakeholder yang ketiga masyarakat, karena mereka itu yang tinggal di daerah sekitar, mereka juga yang terkena dampak, dan mereka yang sebenarnya kehilangan. Kalau masyarakat itu high interest tapi low power. Ya. Tapi kalau misalkan yang developer tadi itu dia masuknya high power ya. High power, high interest. High interest, tapi high interest itu terhadap pembangunan berkelanjutan. Nah, karena dia sebenarnya merasa terdampak juga ya. Pasti. Jadi dia merasa terdampak, akhirnya sebenarnya dia bisa saja dan dia aware. Terhadap bencana yang dia rasakan. Sebenarnya dia interest juga terhadap lingkungan. Yeah. Tinggal kayak butuh ini aja, singgungan gitu ya, ditekan oleh pemerintah gitu. Jadi high powernya juga ada sebenarnya. Jadi 3 stakeholder ini yang perlu ditekan ya sebenarnya. Terus bersama-sama juga stakeholder ini bisa membuat green design, green planning gitu. Jadi karena developer mungkin lebih tahu secara teknis gitu ya. Kalau pemerintah kan mereka tahu daerah, dia punya kawasan, dia punya peraturan gitu. Sedangkan developer lebih tahu terhadap teknisnya gitu. Jadi green planning design pun harus dilakukan bersama-sama juga kan. Nah, ini berarti stakeholders ini penting 4 ini. Gitu. Oke, berarti di sini kita nih sudah membicarakan pertama masalahnya, detail banget masalahnya itu dari penelitian, dari empirisnya, dari publikasi media gitu. Terus juga kita membahas tentang teori pembangunan berkelanjutan, konsepnya bagaimana itu dengan konsep Green City ya. Tadi 4 poin yang kita highlight itu tadi green design, green waste gitu, terus ruang terbuka hijau, ya kan, terus juga ada green community, dengan sampai implementasinya juga tadi yang pertama naturalisasi sungai, terus juga ada ruang terbuka hijau, sama juga tentang pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan seperti pengolahan sampah, waste management yang paling penting ya. Jadi inilah sampai yang terakhir, kalau kita sudah semuanya udah kita bahas konsepnya, rencananya, tapi nggak ada implementasi siapa pelakunya. Nah tadi stakeholders tadi ya yang perlu membuat grand design, membuat rencana ke depan, visi dan yang lain. Jadi mungkin semoga aja kita pembahasan ini didengar gitu ya. Semoga didengar dan bisa menjadi masukan buat pemerintah Kota Manado. Mau ada tambahan? Cukup? Ada tambahan? Cukup, siap. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Saya Rian. Saya Ari. Saya Audi. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.